bagaimana kabarnya hari ini? Sukacita luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, bertemu lagi di sini bersama Kakak Sekolah Minggu. Kita akan mengadakan sekolah minggu online. Disiapkan Alkitabnya dan terlebih disiapkan hatinya masing-masing. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah, kita gerakin badan kita dulu yuk. Kita bernyanyi, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana di pagi hari ini kami dapat berkumpul meskipun kami berkumpul di rumah Tuhan bersama dengan saudara kakak kami, abang kami atau adik-adik kami yang lain. Kiranya Tuhan terima kasih karena kami dapat menonton sekolah minggu online melalui YouTube hari ini. Tuhan biarlah kiranya apa yang akan kami dengarkan nanti firman Tuhan dapat kami mengerti Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan saat ini kami mau siap Tuhan mendengarkan, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang berfirman di tengah-tengah kami, di tengah-tengah sekolah minggu kami ini. Biarlah kiranya firman-Mu memenuhi hati kami dan kami dapat mengerti. Dan ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita mengucapkan titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan kau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Mari demahita sian buku Ende Sekolah Minggu nomor 10 onom beta hita Marsikola Minggu. Ale dongan nomor sekolah minggu tu bagas joroni tu hatta Jesusi asa
guru hon hata nitu hata Yesus taban malas ni rohani tu hatai tapangiar madongan suara tabe lau mamuji debata di ender laon haleluya tapuji ma Jehovah Sekolah minggu naburju. Baiklah adik-adik sekolah minggu, untuk ayat hafalan kita dari yang minggu lalu dulu ya, yaitu dari Mazmur 119 ayat 2. Kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah itu ayat hafalan kita minggu lalu. Untuk minggu depan coba dibuka Alkitabnya dari Amsal 4 ayat 18. Udah dibuka Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah itu ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Oke, kita masuk ke pengakuan iman rasuli. Baiklah adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita berdoa, lipat tangannya. Mari sama-sama kita mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita sedunia mengakuinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, marede mahita sian buku ede nomor 610. Edena hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba disiapkan dulu Alkitabnya. Nah, sudah siap semua kan? Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang sertai hati dan pikiran kami, biarlah kiranya firman-Mu berakar dan bertumbuh di dalam hati kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Coba Amsal itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama, Kak. Oke, siapa yang sudah dapat diangkat Alkitabnya? Oke. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ayat 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus.
Ayat 12, bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Ayat 14, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Ayat 16, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat yang ke-20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu masih dibuka Alkitabnya ya. Di sini nats kita hari ini dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20 yang berjudul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Nah, adik-adik sekolah minggu, di kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang bertujuan untuk agar kita manusia dapat percaya kepada Tuhan dan dapat memilih jalan yang benar. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang berhikmat. Ya. Nah, ketika kita memilih di jalan yang harus kita pilih, ya, kita terlebih dahulu harus berdoa, ya. Berdoa kepada Tuhan agar kita mendapat hikmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, adik-adik sekolah minggu, kalian tahu lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan? Tahu ya? Yuk sama-sama kita bernyanyi. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik, kita mau angkat satu pujian, Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Lagi ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Ya, adik-adik, di sini dikatakan bahwa Raja Salomo yang membuat kitab Amsal yang berisi ya agar kita menjadi orang yang berhikmat ya Kak ya. Iya Kak. Nah, orang yang berhikmat, orang yang tahu apa yang Tuhan inginkan. Contohnya seperti apa Kak? Nah, tadi dikatakan di lagu kita ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana ya yang kita pilih? Coba adik-adik, mana yang mau dipilih? Kalau kakak apa? Yang sempit Kak. Oh, kalau yang sempit berarti kenapa pilih yang sempit? Kenapa enggak yang lebar? Kalau Iya. lebar kan enak. Pasti Tuhan memberkati. Oke, iya. Kalau yang sempit adik-adik, kalau mengikuti Yesus katanya harus rela bersusah payah, menderita ya adik-adik ya. Harus rela disakiti, atau kalau misalnya ada sesuatu masalah kita mau datang kepada Tuhan ya, jangan berdoa ya Kak ya. Berdoa ya kan, berdoa, Iya. jangan diam aja. Kalau ada masalah malah bersungut-sungut, malah marah-marah. Nah itu berarti tandanya ya apa? Yang milih lebar, jalan yang
lebar. Kalau Yang jalan yang lebar lebar. kan pengennya terus, nggak ada halangan, ya nggak Kak? Iya benar Kak Iya, ya. kalau yang sempit pasti ada Kalau yang sempit banyak tantangan banyak ya Kak ya. tantangan. Iya. Oke. Nah adik-adik tadi sudah dikatakan bahwa kita harus memilih jalan yang sempit. Banyak sekali halangan atau tantangan yang akan kita hadapi. Contohnya nih ya. Kita melihat teman yang suka mencuri ya. Boleh nggak Kak? Nggak boleh lah. Berarti itu dia Berarti dia apa? tidak Tidak memilih jalan yang sempit. Sempit, Dia memilih ya. jalan yang lebar. Tinggal jadi. Kayak Nah. masak Indomie ya Kak ya? Iya, yang cepat Instan. jadi. Iya, cepat jadi. Nah, terus adik-adik, kalau kita suka menolong teman, ya, berarti kita memilih jalan yang sempit. pasti selalu diberkati Tuhan. Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu di Alkitab dikatakan bahwa kita harus selalu mendengar nasihat Tuhan. Perkataan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang fasik, ya. Orang yang fasik itu orang yang apa sih, Kak? Orang yang jahat. Iya. Orang yang selalu berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya seperti yang kakak bilang tadi ya, dia suka mencuri, dia suka mengejek-ejek temannya ya. Itu tidak boleh, nanti Tuhan bersedih ya. Nah lalu di sini dikatakan juga bahwa ciri orang fasik itu dia akan menuju ke kegelapan. Ya adik-adik ya, tetapi kalau kita menjadi orang yang benar, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Adik-adik mau selamat? Mau Adik-adik dong, Kak. mau diberkati Tuhan? Mau dong Kak. Iya, maka dari itu kita harus selalu berbuat baik, kita harus berjalan di jalan yang benar agar kita memperoleh keselamatan. Nah, Kak, lalu di sini juga dikatakan bahwa ya orang yang benar itu orang yang selalu mentaati firman Tuhan ya Yang Kak mau ya. mendengar Kak, mau mendengar firman Tuhan. Nasihat orang tua ya kan. Mau lagi mendengar orang yang memberikan kita wejangan atau nasihat ya seperti apa Kak contohnya? Ya dari guru kalian yang di sekolah ya. Masa pandemi ini ya kita harus ya selalu berdoa, selalu mendengar nasihat orang tua dan terlebih mendengar perkataan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya adik-adik ya itu saja firman Tuhan hari ini ya Kak. Nah sama juga adik-adik katanya tadi mendengarkan nasihat. Kita setiap sekolah minggu ada ayat hafalan. Nah tapi kayaknya makin sedikit ya Kak yang menghafal. Iya Kak. Aduh berarti dia mendengarkan atau tidak? Sepertinya tidak Kak. Iya berarti dia tidak menyiapkan telinganya untuk mendengar. Seperti dalam firman kita hari ini katanya hai anakku dengarkanlah perkataanku. Ya kan? Dengarkan perkataanku, dengarkan perkataan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Jadi mulai hari ini coba tadi ayat hafalan dari mana Kak? Amsal 4 ayat 18. Yuk Nah, sama-sama. berarti coba dibaca ya. Amsal 4 ayat 18. 1, 2 ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah adik-adik ingin bertumbuh di dalam Tuhan? Iya, selalu percaya dan berdoa dimanapun, kapanpun kita berada. Agar kita menjadi anak yang dibanggakan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, jadi jangan lupa ya tadi ya untuk ayat hafalannya dikirimkan melalui grup WA-nya. Untuk yang mendengarkan firman hari ini jangan lupa dilakukan tugasnya. Dan juga ayat hafalannya dikirim ke WA grup sekolah minggu masing-masing. Oke. Iya, itu saja firman Tuhan hari ini. Pesannya apa Kak tadi Kak? Pesannya tadi dikatakan jalan kebenaran itu adalah Kristus Yesus agar kita diselamatkan. Jadi ada dua jalan, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit itu adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi kalau jalan yang lebar apa? Ada godaan-godaan
iblis. Mau jadi anak iblis? Ayo, mau? Tidak, tetapi mau jadi anak Tuhan. Pintar semua anak sekolah minggu HKBP Serang. Baik adik-adik, firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20 sudah selesai dan kita akan mengakhirinya. Semuanya berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang sudah kami baca, firman yang sudah kami dengar, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menjadi anak yang baik, kami ingin menjadi anak yang percaya kepada Tuhan saja sehingga kami dapat berjalan di jalan kebenaran ya Tuhan. Dan akhirnya kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Apapun kegiatan yang mereka lakukan, tolong Tuhan pimpin mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kalian sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sesuai dengan tema kita minggu ini yaitu tentang berjalan di jalan yang benar. Nah, kreativitas kalian hari ini yaitu nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan membagikan soft file-nya ya. Jadi di sini ada kreativitas, di paling atas ada ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, di sini kalian bantu supaya memilihkan jalan yang benar sehingga sampai ke tujuan. Nah, jalan yang benar yang mana yang kalian pilih? Nah, selain itu kalian bisa lihat banyak tantangan seperti tadi yang sudah diceritakan atau difirman Tuhankan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Jadi kalian pilih sehingga dia sampai ke tujuan ini dia harus melalui jalan yang benar yang mana. Lalu nanti kalian kirim tugas kreativitasnya ke kakak sekolah minggunya ya. Sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu, kita angkat satu pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, jangan lupa ya, tugas-tugasnya semuanya dikumpulin ke guru sekolah minggu masing-masing yang kreativitas dan juga ayat hafalan, dikirim videonya ke guru sekolah minggu masing-masing. Apa aja tadi Kak? Kreativitas dan ayat hafalan. Oke, itu ya tadi ya adik-adik. Sekarang sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik. Dah.